Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja kita memuji Allah dalam setiap keadaan kita. Sebagai seorang muslim kita sangat yakin dan tidak ada keraguan dengan janji Allah yang Allah sudah menyebutkan dalam kitabnya, kekal ditelawakan oleh orang-orang beriman. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah pungkiri janjinya. Dan janji dia dengan kalimat syukur atau alhamdulillah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah nikmat-nikmatku, dan kalau kalian kufur azabku sangat pedih. Juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup risalah langit. Tidak lagi nabi dan rasul setelahnya. Manusia yang telah sukses dalam setiap lini kehidupannya. Dan kalau kita mencontohinya pasti buah tidak akan jauh dari pohonnya. Berhasil dan sukses menjadi seorang suami, ayah, anak, juga menjadi seorang sahabat, menjadi pakar ekonom, dan juga bahkan menjadi seorang politikus yang sukses. Dalam 11 tahun di Madinah berhasil mendirikan negara Islam dan sekarang menjadi atau memiliki pengikut yang paling banyak di dunia. Orang yang mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat, dan rahmat Allah luas sekali, masuk di dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim kita, dan kita masih di pasal kelima. Setelah menjelaskan poin pertama masalah qard atau pinjam atau pinjaman hutang, dan sudah kita jelaskan bahwasanya meminjamkan hutang kepada orang lain memiliki keutamaan yang besar sekali. Ya, mengutangkan kepada orang memiliki keutamaan yang besar karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar baik orang itu bayar atau tidak bayar. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 11, ini sudah kita bahas pertemuan yang lalu ya, ini saya reviewkan saja. Kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang baik. Dia akan mendapatkan pahala yang mulia dan besar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam ayat ini Allah akan lipat gandakan apa yang dia keluarkan itu. Kata ulama tafsir punya dua makna. Makna yang pertama, Allah lipat gandakan pahala sedekahnya. Sebab pada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang mengutangkan seseorang, misal dia utangkan 10 juta, jatuh tempo sebulan. Selama masa waktu menunggu pembayaran itu, setiap hari dia seperti bersedekah sejumlah itu. Jadi misalnya dia pinjamkan 10 juta, berarti sebulan misalnya 30 hari, sama dengan dia sedekah 300 juta. Investasi 10 juta, pahalanya 300 juta. Kalau sudah lewat masa jatuh tempo, udah masuk bulan kedua, lalu kemudian orang itu belum bisa bayar dan kita tenggangkan, maka di bulan kedua setiap harinya double sedekahnya. Seperti 20 juta, berarti bulan kedua seperti 600 juta. Dalam 2 bulan saja utangkan orang 10 juta sama dengan 900 juta investasi. Begitu seterusnya. Kalau sampai setahun, kalau sampai 10 tahun, kalau sampai orang itu tidak bayar seumur hidupnya, berapa banyak pahala yang didapatkan. Belum lagi janji Allah akan diberikan rezeki. Sering mengutangkan orang ini membuka pintu rezeki. Membuka pintu rezeki, dan ini subhanallah yang sering ditahan oleh syaitan dan dibuat kita was-was untuk mengutangkan orang lain. Utang itu teman-teman adalah jasa yang sangat penting diberikan dalam Islam, apalagi orang dalam keadaan kepepet. Ya, kata Nabi SAW, ishfa'u tu'jaru. Bantulah orang-orang, kau akan diberikan pahala. Juga kata Nabi SAW, terutama bagi orang yang sangat terdesak, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 2699, man naffasa an akhihi kurbatun atau kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah.
Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan dunia dari saudaranya, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat nanti. Kata para ulama hadis, yang paling menonjol adalah melunasi utangnya, ya. Melunasi utangnya, memenuhi kebutuhannya. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW tentang masalah orang yang itu motivasi untuk kita mengutangkan orang. Kalau orang yang hutang juga dia akan dapat pahala kalau dia on time. Kebutuhannya sudah terpenuhi, dia juga bisa dapat pahala yang besar, ya. Kalau dia bayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Sebagaimana Nabi SAW pernah berhutang seekor unta kecil umur 2 tahun. Dan Nabi SAW waktu tiba waktunya suruh membayar. Nabi SAW suruh sahabat bayarin saya ini. Nabi suruh sahabat bayarin dan keliling di pasar cari unta yang seumur tidak temu. Ditemukan unta yang lebih tua, lebih mahal, umurnya sudah 7 tahun. Lalu Nabi SAW bilang, tidak apa-apa, bayarin utang saya dengan itu. Sesuai dengan sabda beliau, inna min khairin nasi ahsanuhum qadha. Sesungguhnya manusia yang paling baik adalah manusia yang paling baik di dalam mengembalikan hutangnya. Jadi punya keutamaan dalam membayar utang. Tapi sebaliknya kalau sengaja tidak membayar utang, maka ini dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, matlul ghani dhulm. Ya, matlul ghani dhulm. Orang yang menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah kezaliman, dosa besar. Dan sudah kita sebutkan beberapa syarat, ada 3 syarat utang piutang ini. Yang pertama, jumlah piutang atau pinjaman harus ya, diketahui, baik takaran, timbangan maupun besar ukurannya. Yang kedua, sifat dan umur harus diketahui jika pinjaman itu binatang. Ya, misalnya pinjamkan sapi untuk bajak atau ada juga orang kadang-kadang punya sapi betina banyak. Lalu dia pengen beli sapi jantan, tak cukup uangnya, dia pinjam sama tetangganya. Gitu kan, nanti dia akan ganti lagi dengan sapi yang lain, ya. Maka itu bisa saja, ya, dia pinjam tapi jelas harus umur sapi tersebut. Yang ketiga, pinjaman berasal dari seseorang yang dihukumi sah bantuannya, artinya memang dia punya hak terhadap harta yang dia pinjamkan. Dia nggak boleh pinjamkan uang orang lain. Termasuk di sini nggak boleh istri pinjamkan uang suaminya kepada orang lain tanpa sepengetahuan suaminya, ya, kecuali uang dia pribadi itu berbeda. Tapi kalau uang dari suaminya tidak boleh. Ini sudah dijelaskan juga pada pertemuan sebelumnya dan beberapa poin-poin yang berhubungan dengan masalah utang piutang. Teman-teman bisa kembali lagi ke poin-poin yang sudah kita sepakati, ya. Dan ada ketentuan hukumnya, kurang lebih ada 5 poin kita bahas yang lalu. Pinjaman menjadi milik dengan diterima. Begitu dia sudah pinjam, berarti sudah jadi milik dia. Dia bertanggung jawab full terhadap benda tersebut. Dan dia bisa kembalikan benda yang sama kalau masih utuh atau dia menggantikan nilainya. Pinjaman boleh jatuh tempo tapi tidak boleh ada bunganya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika kondisi barang yang dipinjam masih utuh sebagaimana awalnya dipinjam, maka dia boleh kembalikan. Kalau tidak, dia akan nilai senilai dengan barang yang dia pinjam itu. Jika dalam pengembalian barang pinjaman itu tidak menemukan kesukaran dalam membawanya, maka dianjurkan membawa ke tempat yang diminta oleh pemilik piutang. Tapi kalau kesulitan, maka dia boleh sepakat untuk diletakkan di tempat yang disepakati. Dan yang terakhir, pemberi pinjaman haram mengambil keuntungan, pemberi pinjaman, pemilik piutang haram mengambil keuntungan dari utangnya. Kapan dia tambahkan, pinjam 1 juta, kembali 1.100.000, riba, nggak boleh. Memang di situ teman-teman masalah utang piutang, jaminan, ya, rekomendasi, merekomendasikan seseorang, kemudian gadai, ini semua tidak ada keuntungan, nggak boleh ada keuntungan. Bahkan siapa yang menolong saudaranya sengaja mencari keuntungan bisa masuk dalam bab riba. Jadi dia berbeda. Lain kalau antum mau bisnis silakan, untung, silakan tentukan persentasenya. Tapi kita sudah titik beratkan selalu teman-teman, sebagai seorang muslim kita harus faham yang kita dahulukan akhirat bukan dunia. Ya. Jangan kalau ketemu orang pertama kenalan yang masuk di benak kita, saya bisa untung berapa dari orang ini, proyek apa yang saya bisa dapatkan, itu nggak ada dalam Islam. Seorang muslim nggak ada begitu. Makanya seorang muslim berteman sama orang miskin dan orang kaya, intinya dia soleh atau solehah, selesai, nggak lihat masalah materinya.
Karena bagi kita adalah bagaimana orang ini bisa bersama-sama saya masuk ke dalam surga. Kalau dia belum dapat hidayah, kita bantu dapat hidayah. Kalau dia sudah dapat hidayah lebih baik dari kita belajar dari dia. Seperti itulah. Siang ini insya Allah kita masuk materi kedua dari pasal kelima, masalah wadi'ah atau titipan. Ya. Seperti biasa Syekh Abu Bakar rahimahullah merincikan poin A-nya, pengertian wadi'ah itu sendiri adalah sesuatu yang dititipkan, baik uang ataupun barang lainnya kepada seseorang yang harus menjaganya dan harus mengembalikannya pada pemiliknya ketika diminta. Artinya titipan, saya ditaruh. Ya. Poin B-nya hukum wadi'ah. Wadi'ah sendiri disyariatkan berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatah. Al-ayah, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya. Tentu yang menerima amanah ini dia juga cari pahala, ya. Dititipin rumah, dititipin mobil, dititipin apa saja, maka itu amanah. Dia mengejar pahala di situ. Ya. Sekali lagi di sini ya, jangan berpikir selalu materi. Apa saja bantu orang dapat untung apa nih? Kalau enggak dia nggak mau bantu. Maka itu tidak ada sifat seorang muslim. Kita selalu akhirat pikirannya akhirat. Dunia akan datang dengan sendirinya. Ya. Untung di transaksi jual beli silakan. Mau kumpulin uang miliaran silakan, tidak ada masalah. Tapi di situ, di waktu, di tempatnya, bukan di hal-hal yang seperti ini. Di dalam ayat lain Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud nomor 3534 dan Tirmidzi nomor 1264 dan beliau menghasankannya. Kata Rasulullah SAW, Addil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak. Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang berkhianat kepadamu. Ya, dia amanah kita kasih, dan kalau ada yang berbuat jahat jangan kita balas. Tidak usah balas kejahatan dengan kejahatan, tidak usah. Karena semua perbuatan ada sang pencipta yang menghukumnya. Kalau kita yang balas teman-teman seseorang cuma kita tonjok paling. Kita laporin masuk penjara. Tapi kalau Allah yang hukum itu dibakar di neraka. Bisa sekian ribu tahun. Serahkan kepada Allah SWT, bukan urusan kita. Setiap antum diberikan cobaan oleh Allah, yang paling pertama fahami itu adalah hubungan antum sama Allah. Ada masalah enggak ini? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ada masalah apa ini? Mungkin ada sesuatu yang rusak antara aku sama engkau ya Allah. Nanti kalau kita baik sama Allah, ini baik semua. Baik semua. Ada orang suami istri bertengkar teman-teman, sudah mau cerai. Sudah jelas itu kisah di Saudi terjadi, kisahnya diangkat oleh ulama jadi kisah. Karena orang ini ceritakan sendiri. Dia ribut suami istri, tengah malam sampai nggak tidur semalam suntuk, pokoknya kesimpulannya sudah cerai. Nggak ada kata lain. Dua-duanya sudah kasar, dua-duanya sudah pokoknya mau pisah. Istri sudah bungkus barangnya, sudah mau keluar rumah. Suami sudah emosi keluar rumah. Kata suaminya, kisah nyata, saya keluar dari rumah, menjelang subuh saya nggak tahu mau kemana, ada masjid dekat rumah. Saya masuk masjid, saya uduk, saya sholat beberapa rakaat qiyamul lail. Habis itu azan subuh, saya sholat subuh. Habis sholat subuh, saya pikir kalau saya pulang rumah juga istri saya sudah marah, mungkin sudah keluar rumah. Udahlah. Akhirnya dia bilang saya istighfar kepada Allah sambil tunggu syuruk. Itu saja. Selama 44 menit istighfar kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih terus. Dia bilang habis itu hati saya agak plong. Saya pikir nanti dah selesai sholat duha segala macam, baru saya pulang mandi, saya sholat duha, baru saya cari istri saya gitu. Begitu dia pulang rumah, dia buka rumah sudah wangi, bersih. Dia masuk ke dekat meja makan, ada makanan sarapan. Istrinya keluar sudah mandi, dandan, bersih. Kata dia, bukankah tadi malam kau sudah mau cerai? Dia bilang, iya, saya nggak tahu. Semenjak 1 jam yang lalu, kata istrinya, saya sudah mau pergi nih. 1 jam yang lalu, saya merasa ya terganggu. Saya merasa kok bersalah sekali dengan kamu. Maka saya mau minta maaf. Manfaat istighfar luar biasa. Jadi sebenarnya permasalahan yang sedang terjadi itu umumnya karena hubungan kita sama Allah. Ada teguran dari Allah. Kamu lagi masalah. Di zaman
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menjadi ulama besar gitu kan, karena Nabi sudah meninggal. Beliau juga sahabat yang mulia. Beliau pernah tinggal di Kufah di Irak, dan pernah terjadi gempa di zamannya beliau. Lalu beliau naik di atas mimbar khutbah. Khutbahnya ringkas. Setelah memuji Allah dan salat kepada Nabi SAW, beliau mengatakan, sesungguhnya Tuhan kalian sedang menginginkan kalian bertobat dari kesalahan kalian. Bertobatlah, ini selesai. Masyarakat Kufah bertobat, selesai gempanya. Nah, dan ini termasuk pelajaran buat kita di zaman sekarang Indonesia. Terlalu banyak gempa, tsunami yang terjadi, peringatan-peringatan Allah. Dan kata kuncinya teman-teman, untuk tidak terjadi, maka jangan berdosa kepada Allah. Kalau sedang terjadi kita hadapin, solusinya taubat. Itu Allah sebutkan tentang kaum Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam, orang yang tinggal di luar wilayah Nainawa. Nainawa itu wilayah di Irak, jauh. Bukan, Nabi Yunus bukan dari wilayah situ. Tapi beliau disuruh utus oleh Allah, datanglah nasihatin masyarakat yang nggak mau dengar. Mereka sembah berhala, patung singa besar dengan api-api banyak disembah. Mereka penyembah berhala. Selalu nolak. Nabi Yunus SAW selalu berdoa sama Allah, ya Allah, berikanlah aku wilayah lain yang mau terima dakwah. Ini orang-orang keras hati, nggak mau terima. Allah nggak turunkan wahyu. Dan nabi-nabi nggak boleh tinggalkan lokasi dakwah sebelum ada perintah dari Allah. Walaupun harus dibunuh. Makanya Nabi Yahya alaihissalam, anak Nabi Zakaria alaihissalam, sepupunya Nabi Isa alaihissalam, itu dibunuh oleh kaumnya. Kalau tidak ada perintah Allah untuk tinggalkan, sampai mati nggak apa-apa. Yang jelas teman-teman sekalian, Nabi Yunus SAW pergi, ambil inisiatif pergi. Kita sudah tahu, karena kesalahan ini Nabi Yunus SAW naik ke kapal, dihantam oleh ombak, akhirnya diundilah nama-nama Nabi Yunus yang harus dilempar. Begitu loncat dari kapal, ditelan oleh ikan paus. Kata Allah SWT, kalau bukan dia termasuk orang yang banyak berzikir, bertobat maksudnya, karena doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dia akan tinggal di perut ikan paus itu sampai hari kiamat. Tapi intinya pada saat Nabi Yunus SAW pergi, selain Nabi Yunus dihukum sama Allah karena itu, juga kaumnya dihukum. Apa hukumannya? Gelap langitnya, badai, mulai ada angin kencang, banjir, air sudah keluar dari bumi, sampai membasahi kaki-kaki mereka, sampai di betis mereka. Orang berusaha lari, tapi pemimpin wilayah itu berakal dia. Dia bilang, sebentar, sepertinya ini yang diancamkan oleh Nabi bernama Yunus yang lalu datang kepada kita. Karena Yunus sebelum pergi bilang, hati-hati, kalau saya tinggalkan wilayah kalian, saya sudah ingatkan kalian tidak mau, azabnya Allah datang loh. Karena peringatan sudah sampai. Kalau peringatan belum sampai, maka masih ada tameng, penghalang dari azabnya Allah. Maka kalau pemimpinnya bilang, sekarang kita sujud semua, panggil Tuhannya Yunus yang bernama Allah, minta sama Allah taubat. Sujud semuanya, kurang lebih 100.000 orang. Semuanya sujud. Waktu sujud, hilang awannya, jadi langitnya jadi terang, airnya jadi masuk lagi ke dalam tanah. Kok banyak orang tidak merenungi masalah itu? Sayang sekali. Ini malah cuma lari-larian menyelamatkan diri. Bahkan kena dalam hadis Nabi SAW yang lain, teman-teman. Hati-hati. Kata Ibnu Umar al-Anhuma, tidak akan terjadi kiamat sampai 2 orang menuju ke satu tempat untuk melampiaskan syahwatnya. Entah apa, mungkin mencuri, mungkin berzina. Lalu salah satunya Allah kutuk menjadi babi atau kera. Diubah. Tapi itu tidak menghalangi temannya untuk melanjutkan syahwatnya. Bagi dia seperti saya selamat. Seperti orang sekarang naik mobil tabrakan, temannya mati, dianya selamat, masuk rumah sakit tapi selamat, masih lagi buat. Kata Ibnu Umar, tanda-tanda hari kiamat, depan matanya Allah selamatkan dia dan temannya hancur, tetap aja dia menyelesaikan syahwatnya. Dan kata Ibnu Umar, dan juga tidak akan terjadi kiamat sampai 2 orang yang jalan untuk memenuhi syahwatnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala benamkan salah satunya ke dalam bumi. Goncang, gempa, yang satu mati. Temannya lihat, tapi tidak menghalangi dia untuk melanjutkan syahwatnya. Bahkan dia menyelesaikan syahwatnya pada temannya. Ya, kayak misalnya handphonenya temannya jatuh masih diambil, jam tangannya putus masih diambil jam tangannya, masih mencuri. Kayak sekarang, ya terjadi bencana malah menjarah sana sini, malah mencuri, malah segala macam. Bukan taubat kepada Allah. Ini tanda-tanda hari kiamat. Ini harus hati-hati teman-teman sekalian. Makanya kita harus kembali. Dan hadis ini kalau kita dikasih amanah jalankan, dan kalau orang berbuat kesalahan jangan, atau berbuat sesuatu sama kita jangan membalasnya.
Tidak usah kita balas keburukan. Boleh kita laporin hukum segala macam itu sesuai dengan prosedur, tidak ada masalah. Tapi kalau kita biarkan, Allah Maha Kuasa. Kemudian selanjutnya kata beliau, karena wadi'ah itu termasuk jenis amanah, maka hukumnya sesuai dengan kondisi di mana terkadang hukum menerimanya adalah wajib bagi seorang muslim. Misalnya, seorang muslim terpaksa harus menjaga harta saudaranya karena saudaranya tidak menemukan orang lain yang sanggup menjaganya selain dirinya. Terkadang pula hukum menerimanya menjadi sunnah bagi orang yang diminta menjaga sesuatu dan ia merasa senang menjaganya. Karena hal tersebut termasuk bekerja sama dalam kebaikan yang diperintahkan Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah, sebagaimana tertera dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan terkadang hukum menerimanya itu makruh jika orang yang dititipi tidak dapat menjaga barang yang dititipkan kepadanya. Jadi bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh. Kapan wadi'ah itu titipan menjadi wajib? Kalau teman-teman misal contoh kasus, ada keponakan kita meninggal dunia, maaf, saudara kita meninggal dunia, kaya raya, kakak atau adik kaya raya, naik pesawat meledak pesawatnya, atau dia naik kendaraan tabrakan segala macam, mati, hartanya banyak, anaknya masih satu, masih bayi, umur 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, hartanya banyak, ini pewaris, kita pamannya. Di sini tidak ada yang bisa jaga harta ini. Siapa yang mau jaga? Cuma kita sendiri. Ini wajib teman-teman ambil. Jaga sebagai amanah. Sampai ponakan kita besar, lalu kita berikan kepada dia. Dalam surah An-Nisa disebutkan sampai dia dewasa. Balik dewasa sudah tahu harta, kita kembalikan kepada dia. Gitu kan? Itu kalau hukum wajib ya. Mirip juga kalau teman-teman suami, ya, yang jadi suami diamanahkan oleh mertuanya, jaga anak saya ya, amanah ya. Ini semua sama. Atau kita dititipkan oleh tetangga, kita nggak kemana-mana sebenarnya, tidak ada kegiatan apa-apa, tapi tetangga lagi mau pergi dan kita ada waktu lowong, lalu dia mengatakan tolong saya amanahkan rumah saya ya, bantu dia. Nabi SAW itu dulu di Mekah menjadi tempat titipan amanah. Nabi SAW menjadi tempat titipan amanah. Hampir semua orang Mekah bawa barang ke Nabi SAW karena percaya. Gitu kan? Makanya dapat julukan Al-Amin karena Nabi SAW pernah menjaga barang orang yang transaksi dengan beliau 3 hari di pasar Ukaz, 3 hari karena orang itu lupa, dia bayar kemudian dia lupa ambil barangnya, 3 hari baru dia datang. Nabi SAW masih sama keadaannya, gak bergerak-gerak. Kata dia, hai Muhammad, kau 3 hari begini terus? Dia bilang, iya, kau letihkan saya ini, gimana caranya kau gak ambil barangmu? Maka tersebar satu Mekah kalau Nabi SAW adalah Al-Amin. Dan beliau pada saat mau hijrah ke Madinah, kembalikan amanah-amanahnya orang semua, baru kemudian beliau hijrah. Kemudian yang kedua bisa menjadi sunnah kalau orang itu niatnya hanya sekedar mau bantu temannya, tidak ada sesuatu yang mendesak. Ya. Dia cuma merasa senang mencari pahala, bisa. Maksud dalam firman Allah tadi Al-Maidah ayat 2, saling tolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan bisa menjadi makruh kalau seandainya dititipkan itu barang yang menerima titipan khawatir tidak bisa menjalankan amanah, jangan paksakan. Udah saya nggak bisa, mohon maaf, cari orang lain misalnya ya. Bisa juga jadi haram ya dia. Kalau titipan itu sesuatu yang haram dasarnya. Titipan sesuatu yang haram tidak boleh, titip khamar, titip mobil curian. Nah, karena orang begitu dia tahu sebenarnya tetangganya suka mencuri atau si saudaranya mencuri, titip di rumahnya dulu, nanti dia dikasih uang, ini nggak boleh diterima sama sekali. Poin C-nya, beberapa ketentuan hukum tentang wadi'ah. Yang pertama, penitip dan penerima titipan harus orang mukallaf atau berhak melakukan tindakan hukum dan akal dan sehat akalnya. Jadi anak kecil atau orang gila tidak diperbolehkan menitipkan atau dititipi sesuatu barang. Ini jelas orang yang dua-duanya penerima dan pemberi amanah adalah orang yang berakal dan sudah balik minimal ya, dewasa. Yang kedua, penerima titipan tidak wajib mengganti kerusakan yang terjadi pada barang yang dititipkan kepadanya jika ia tidak bertindak ceroboh dan tidak sengaja merusaknya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la dhamana ala mu'taman, tidak ada kewajiban mengganti bagi orang yang menerima amanah. Ya. Hadis ini tentu diriwayatkan dalam Al-Qurtubi jilid 3 halaman 41. Dan ini contohnya, misal teman-teman sekalian, kita punya garasi mobil kosong,
Ya, atau mungkin cukup besar, bisa muat 2-3 mobil. Tetangga mau keluar kota atau keluar negeri sama keluarganya, titip mobil ya, baik. Saya taruh di garasi kamu ya, silahkan. Berjalan waktu, kita kan tidak urus apa-apa mobil itu, karena dititipkan saja. Kita nggak ada kewajiban untuk apa. Berbeda kalau kita sewa mobil rental ya, itu mungkin kita punya kewajiban merawat sebagaimana kita terima. Tapi ini nggak ada kewajiban. Nah sekarang tiba-tiba atap rumah, atap garasi itu rubuh dan merusak mobilnya orang yang titip tadi. Kita nggak ada kewajiban menggantinya, kecuali kecerobohan kita. Memang kita sengaja gitu lah ya. Sudah tahu atap itu mau rubuh, udah parkir di situ deh. Mau rubuh mau enggak terserah. Kau cuma titip, nah itu nggak boleh. Ya. Jadi kalau kecerobohan dia harus ganti. Kalau tidak nggak ada. Apa yang diamanahkan kita hanya jaga, nggak ada kewajiban menggantinya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man wudi'a wadi'atan fala dhamana alaih." Barang siapa dititipi satu barang, maka ia tidak berkewajiban menggantinya. Ada footnote nomor 1439. Makna hadis ini kata beliau, barang siapa dititipi suatu titipan kemudian rusak bukan karena perbuatannya melampaui batas atau kecerobohannya, maka ia tidak wajib menggantinya. Beda keadaannya teman-teman kalau tetangga bilang saya titip mobil ya, terus kita bilang baiklah, saya kalau ada keperluan bisa saya pinjam nggak? Oh boleh, pakai aja. Kemudian kita pakai, lalu kemudian tabrakan, itu wajib kita ganti, karena kita menjadi penyebab. Ya. Tapi kalau kita tidak, cuma parkir, terganggu, gitu kan, terjadi kerusuhan, orang pecahin kacanya, kita nggak ada urusannya nih. Karena kita cuma jaga saja. Yang ketiga, penitip berhak mengambil barang yang dititipkannya kapan saja, dan penerima titipan berhak mengembalikan barang yang dititipkan kepadanya kapan saja, nggak terikat, nggak ada akad tanggal sekian gitu ya. Yang keempat, penerima barang titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan kepadanya kecuali atas seizin dan kerelaan hati penitipnya. Jadi dari awal, kalau mobil dititip kita mau pakai, bilang kalau bisa nggak saya pakai, ya, dan seterusnya. Ini masuk dalamnya mobil dinas ya, kendaraan dinas kantor, hati-hati. Kalau akadnya itu hanya untuk kebutuhan kantor, nggak boleh pakai dengan keluarga. Harus jelas. Makanya dari awal bahasakan ke kantor. Ini mobil-mobil dinas, baiklah. Mobil kantor, bisa nggak saya pakai buat istri saya kalau hari Sabtu butuh ke pasar kemana, saya temenin anak-anak. Oh nggak bisa, ini untuk kantor, ya sudah jangan pakai. Untuk pakai transportasi umum kah, beli sendiri, itu urusan antum. Tapi kalau boleh silakan, tapi izin, tidak boleh nggak izin. Nanti akhirnya tidak berkah kalau antum pakai tanpa izin. Yang kelima, jika terjadi perselisihan di antara penitip dan penitip dengan penerima titipan, kalau dua-duanya ribut nih, cekcok, apakah barang titipan telah dikembalikan atau belum, maka pendapat yang harus diterima adalah pendapat penerima titipan dengan menyuruhnya bersumpah, kecuali jika penitip dapat menunjukkan bukti yang mengindikasikan bahwa barang titipan belum dikembalikan. Saya titipkan barang kepada si A, maka berselisih antara saya sama dia misalnya. Barang itu sudah dikembalikan kata dia, saya bilang belum dikembalikan, saya belum terima. Yang diterima adalah saran dia, pendapat dia, tapi dengan syarat dia bersumpah, iya demi Allah saya sudah kembalikan misalnya. Sudah selesai. Kecuali saya bisa datangkan argumentasi, enggak ada buktinya. Mana? Saya masih punya fotonya, saya masih punya notanya, saya punya tanda terima segala macam lah gitu. Itu baru bisa. Kalau enggak berarti yang diterima pendapatnya adalah orang yang terima titipan. Poin D-nya, tata cara pembuatan surat perjanjian wadiah. Yang pertama, contoh surat penitipan barang. Fulan A mengakui telah menerima uang titipan dari Fulan B sebesar sekian, sebutkan nominalnya dengan akad yang sesuai dengan ketentuan hukum syar'i yang harus dijaga sebagaimana mestinya pada tempat penyimpanan yang telah diperintahkan oleh penitip, dan penerima titipan hadir pada saat surat perjanjian penitipan ini dibuat yang disaksikan oleh saksi dengan kriteria-kriteria sebagaimana ditetapkan hukum syar'i.
Contoh surat pengembalian barang titipan. Jadi ini contoh penitipannya dan ini contoh surat pengembaliannya. Fulan A mengakui telah menerima uang dari Fulan B sebesar sekian, sebutkan nominalnya dengan akad yang sesuai dengan ketentuan hukum syar'i, dan uang itu sekarang berada dalam kekuasaan Fulan A. Uang itu dulu dititipkan Fulan A kepada Fulan B pada tanggal sekian tanpa memberikan kompensasi apapun kepada Fulan B, baik kecil maupun besar. Dan hal itu diakui Fulan B dengan pengakuan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum syar'i. Surat pengembalian ini dibuat pada tanggal sekian, tanggal disebutkan. Dan sudah kita pernah juga titik beratkan teman-teman, yang paling baik semua akad tertulis. Walaupun dalam Islam ucapan lisan seorang muslim sudah berlaku akad, ya, jaminan. Saya jamin dia, sudah cukup. Tapi kalau bisa ditulis jauh lebih baik, ya, sebagai bukti. Karena orang bisa lupa, ahli waris bisa pungkiri dan segala macam hal. Sekarang kita pindah ke materi ketiga tentang ariyah atau pinjam meminjam. Tadi itu titipan, ya. Pengertian ariyah atau poin A-nya, ariyah adalah suatu barang yang diberikan kepada seseorang yang dapat memanfaatkannya hingga jangka waktu tertentu, lalu setelah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Misalnya, seorang muslim meminjam pensil untuk menulis atau pakaian untuk dipakai kepada muslim lainnya, kemudian setelah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Poin B, hukum ariyah. Ariyah disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Juga firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'un ayat 7. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka enggan menolong dengan barang yang berguna. Artinya sangat ditekankan untuk membantu. Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 3562, An-Nasai jilid 3 halaman 410, dan juga dalam Imam Ahmad nomor 14878, kata Nabi SAW, bal ariyatun madmunah, bahkan pinjaman yang dijamin. Maksudnya adalah Nabi SAW pernah waktu menembus kota Mekah, dan waktu itu beliau bawa kurang lebih 10.000 pasukan. Sama beliau sudah 10.000, ya. Menembus kota Mekah tanpa perlawanan. Maka seluruh Mekah menjadi rampasan perang. Orang-orangnya jadi hamba sahaya, rumah-rumahnya, hartanya semua jadi milik muslimin. Tapi Nabi SAW dengan kemahamurahannya memaafkan seluruh Quraisy. Enggak ada hamba sahaya, harta semua milik mereka. Dan yang mau masuk Islam aman semuanya, yang tidak mau masuk Islam punya waktu 4 bulan. Lebih dari 4 bulan tidak boleh lagi tinggal di Mekah. Seperti itulah. Nah, rupanya waktu itu ada yang masuk Islam dan bertambah jumlah pasukan Islam sampai 12.000. 2.000 bergabung baru. Tapi yang 2.000 ini nggak punya senjata, ya. Baik itu pedang, panah, perisai, nggak ada senjatanya. Kebetulan salah satu yang memiliki, kalau kita sekarang mungkin pabrik senjata, ya, di Mekah itu ada satu orang yang bernama Safwan bin Umayyah bin Khalaf, ya. Safwan bin Umayyah bin Khalaf ini punya kayak pabrik. Nanti dia masuk Islam setelah 4 bulan, ya. Waktu itu masih dalam keadaan kafir, dan dia juga bergabung dengan pasukan muslimin walaupun dia dalam keadaan kafir. Waktu itu Safwan, nanti dia masuk Islam radhiyallahu anhu. Yang jelas waktu itu Nabi SAW bilang, hai Safwan, aku butuh senjata untuk 2.000 pasukan tambahanku ini, kasihlah mereka. Maka kata Safwan, apakah ini paksaan, harta rampasan perang kau ambil dari aku, atau ini pinjaman? Kata Nabi SAW, pinjaman terjamin, ya. Ini dia katakan tadi sini ariyatun madmunah. Artinya saya pinjam 2.000 pedang, ya 2.000 pedang saya kembalikan. Ada rusak saya akan ganti dengan yang baru. Seperti itulah. Dan ini menandakan mulianya agama Islam sampai-sampai dari musuh pun atau dari orang non muslim kita bisa pinjam, tapi seorang muslim amanah. Dia akan kembalikan seperti yang dia pinjam. Kemudian sabda Rasulullah SAW, ma min sahibi ibilin wala bakarin wala ghanamin la yuaddi haqqaha illa uq'ida laha.
illa uqila laha yawmal qiyamati biqa'in qarqarin tata'uhu dhatu dhilfi bidhilfiha wa tantahuhu dhatu qarnin biqarniha laysa fiha yawmaidin jamma'u wala maksuratul qarn. Qulna ya Rasulullah ma haqquha? Qala itraku fahliha wa i'aratu dalwiha wa manihatuha wa halbuha atau wa halabuha 'alal ma'i wa hamlun 'alaiha fi sabilillah. Pemilik unta ataupun pemilik sapi dan pemilik kambing yang tidak menunaikan hak hewannya, niscaya ia akan didudukkan pada hari kiamat di sebuah lapangan luas. Kemudian dia diinjak-injak dan ditanduk-tanduk dengan hewan-hewan tersebut, di mana pada hari itu tidak seekor binatang pun yang tidak bertanduk dan tidak ada pun yang tanduknya pecah atau patah. Mendengar hal tersebut, maka kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak dari hewan-hewan itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, hak dari hewan-hewan itu adalah hewan jantan dipinjamkan untuk dikawinkan dengan hewan betina, meminjamkan timbah, meminjamkan hewan itu untuk dimanfaatkan, menggiringnya ke tempat pengambilan air, serta dinaiki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Bukhari nomor 1460 dan dengan lafaz yang berbeda, tapi ini riwayat Imam Muslim nomor 988. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya termasuk ya bolehnya pinjam meminjam, bahkan bisa menjadi hukum wajib ya. Kalau seandainya kita tahu tetangga kita punya hewan-hewan betina, sapi kah, kambing kah, unta kah, dan kita punya jantan dan dia ingin meminjamnya, kita juga tidak mungkin menjualnya karena si jantan ini juga memiliki betina-betina di dalam kandang kita, maka kita boleh meminjamkannya untuk membenihi atau menggauli sapi atau betina-betina yang dimiliki tetangga tersebut. Ini hukumnya yang disebutkan tadi di sini. Hak yang pertama ialah hewan jantan dipinjamkan untuk dikawinkan dengan hewan betina. Kemudian meminjamkan timba. Juga sama, kalau orang butuh, tidak boleh kita khususkan timba kita kalau di sumur umum misalnya, maka semuanya boleh memakainya. Juga meminjamkan hewan itu untuk dimanfaatkan. Kalau ada orang mau menggunakan, bahkan Umar bin Khattab mewakafkan kuda. Beliau beli kuda lalu beliau tulisin di badannya sabilillah. Siapa saja boleh pakai. Ya kalau kita mungkin di ambulan gratis sekarang, mobil gratis segala macam, wakaf ya, itu semuanya sama. Kemudian juga menggiringnya ke tempat pengambilan air serta dinaiki di jalan Allah, maksudnya dipakai berperang. Hukum aria itu disunnahkan berdasarkan firman Allah SWT Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Tetapi hukumnya dapat menjadi wajib bagi seorang muslim yang dengan terpaksa harus meminjam sesuatu yang sangat dibutuhkannya kepada saudaranya sama muslim yang tidak membutuhkannya. Sudah kita sebutkan masalah itu. Poin C, tentang ketentuan hukum atau beberapa ketentuan hukum tentang ariyah atau pinjam meminjam. Yang pertama, sesuatu yang dipinjamkan harus sesuatu yang mubah atau dibolehkan. Jika seseorang tidak boleh meminjamkan, jadi seseorang tidak boleh meminjamkan budak wanita kepada seorang lain untuk digauli, atau seseorang tidak boleh meminjamkan seorang muslim untuk melayani orang kafir, atau meminjamkan parfum yang diharamkan ya, atau pakaian yang diharamkan, karena kerjasama dalam perbuatan dosa hukumnya diharamkan sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian saling tolong-menolong dalam berbuat dosa. Poin pertama tadi dalam potongan ini dikatakan tidak boleh seseorang meminjamkan budak wanita kepada orang lain untuk digauli, karena budak wanita boleh digauli oleh majikannya. Maka di sini dia tidak boleh meminjamkan itu kepada orang lain kecuali dia menjualnya atau membebaskan dan dinikahi oleh orang lain. Juga tidak boleh seseorang meminjamkan seorang muslim untuk melayani orang kafir dalam hal ya kalau memang orang muslim ini tadinya punya keterampilan dan umat Islam lebih membutuhkannya. Ya.
maka dia harusnya memberikan jasanya, ya keterampilannya pada orang muslim, bukan pada orang kafir. Karena kalau orang kafir maka dia akan didukung pada kekufurannya, dan dia juga akan membuat acara-acara yang tidak sesuai dengan agama Allah SWT dan seterusnya. Ya. Ada beberapa keadaan dikecualikan oleh para ulama, seperti seorang muslim dia tinggal di wilayah non muslim dan memang di sana tidak ada tempat kerja kecuali dengan orang non muslim, maka dia kerja di situ. Dia kerja untuk mendapatkan kehidupan. Atau seseorang muslim di wilayah muslim sendiri dan dia menemukan memang di situ tidak terganggu dari sisi ibadahnya, nggak ada yang mengganggu dia, dia boleh sholat di situ, nggak terganggu Jumatnya, nggak terganggu segala macam, maka itu masih dibolehkan, ya. Tapi kalau misalnya dia sudah tidak bisa ibadah di situ, susah, ya, apalagi ditekan, kadang-kadang ada sampai meeting di hari Jumat sengaja orang Islam jadi tidak bisa sholat, perempuannya wajib buka jilbab. Mau izin musola nggak bisa, ada musola nggak bisa. Ini semua nggak bisa bertahan. Hukumnya haram, nggak boleh kerja di situ. Untuk apa cari rezeki tapi kita nggak bisa ibadah. Juga yang dimaksud dengan meminjamkan parfum yang diharamkan, di sini memang pendapat ulama berbeda tentang masalah parfum, ya. Ada yang dianggap itu haram hukumnya kalau misalnya memang dasarnya bahan-bahannya dari bahan-bahan haram. Ada juga orang subhanallah yang membuat parfum mungkin dari khamr, ya, campurannya. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan alkohol tidak dibolehkan, gitu kan. Walaupun pendapat yang kuat adalah mengatakan boleh menggunakan parfum yang beralkohol, karena itu cuma sekedar untuk semprotan saja. Begitu kena udara kan dia menguap. Dalilnya waktu turun surah Al-Maidah ayat 90 di Madinah, para sahabat memecahkan kendi-kendi khamar mereka, membasahi baju-baju mereka dan jalan-jalan di Madinah, lalu mereka sholat tanpa mencucinya. Berarti dianggap itu tidak, ya, najis, tidak membatalkan itu, ya. Atau pakaian yang diharamkan, ini tidak boleh pakaian seperti laki-laki pakai sutra, ya nggak boleh misalnya. Jadi walaupun antum mau pergi acara, kemudian harus diwajibkan pakai sutra, ya jangan pakai. Kalau laki-laki nggak boleh sama sekali. Bahkan salah satu penyebab datangnya bencana itu diantaranya terhalalkannya zina, terminumkannya khamar, dan terpakainya sutra bagi kaum laki-laki. Ini jangan dianggap remeh teman-teman, dosa besar itu. Jadi nggak boleh. Nah, karena sutra itu banyak ulama merincikan karena dia sangat lembut, maka bentrok dengan laki-laki. Memang kulit kita nggak bisa, emas sutra nggak boleh. Nabi SAW pernah angkat emas di tangan kanan, sutra di tangan kiri, lalu mengatakan, dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Antum kalau sering pakai sutra dikhawatirkan berubah nanti. Karena itu membawa pada kelembutan. Ada rukhsah, keringanan Nabi SAW berikan kepada beberapa sahabat waktu mereka kena penyakit kulit. Jadi pernah ada sahabat kena penyakit seperti bisul-bisul badannya, maka dia diizinkan pakai sutra karena sutra sangat lembut, membuat dia lukanya tidak pecah terus bisulnya, gitu kan. Maka itu dibolehkan dalam keadaan selain itu tidak boleh. Bahkan kata Nabi SAW, man labisa al-harira fi dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapa yang coba-coba pakai sutra di dunia tidak sempat taubat, maka dia tidak akan pakai di akhirat. Pakaian surga nanti sutra. Alhamdulillah juga kita tidak mati kalau tidak pakai sutra, kan. Cuma biasa orang jadikan bahan-bahan bangga. Nah ini pakaian diharamkan, tidak boleh. Ini semua masuk juga dalamnya kendaraan yang haram, dari sumber haram, tidak boleh. Ya, tidak boleh pinjam-minjam di situ. Uang dari uang korupsi, pada pakai, walaupun mobil mewah, tidak ada cerita, tidak boleh sama sekali. Karena kerjasama dalam perbuatan dosa hukumnya haram. Sebagaimana dari Al-Maidah ayat 2. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan pernah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Poin nomor 2 tentang ketentuan yang berhubungan dengan ariyah ini, jika pemberi pinjaman mensyaratkan bahwa peminjam diwajibkan mengganti barang yang dipinjamnya jika terjadi kerusakan, maka peminjamnya wajib menggantinya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW atau sabda Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim wajib menepati persyaratan yang telah disepakati di antara mereka. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 3594 dan Al-Hakim jadi 2 halaman 57. Ya. Jadi kalau misalnya kita pinjam mobil,
Lalu kita syarat, biasa kalau rental mobil kan gitu. Ini ya Pak ya, dicek belakang, dicek depan gitu kan. Saya pernah rental satu kali mobil, cek semuanya. Ini Pak lampunya nggak apa-apa ya, ini itu bagus, benar itu. Ini sini semuanya bannya bagus, tidak ada coretan. Ada coretan di sini Pak ya, diperlihatkan sama dia. Oh ternyata ini ada masalah di sini. Misal, setelah itu kita harus kembalikan sama amanah. Tidak boleh kita khianat. Ya, tidak boleh kita sama sekali khianat. Ada orang subhanallah diganti-ganti segala macam. Bahkan diambil mobil rental, diganti ondirnya. Ya, cabut, copotin, ganti yang palsu. Untuk apa? Untuk jual, berapa untungnya? Gitu kan? Nggak boleh sama sekali. Atau dia pakai, lalu dia kena mobil pinjaman, main terabas saja. Mau lubang, mau apa, kenapa? Kan rental. Nggak boleh, amanah. Ya. Sudah sering kita ingatkan itu. Sama juga dengan rumah. Kita sewa, bagaimana kita sewa, kembalikan juga begitu. Dan segala macam hal yang kita pinjam. Kalau disyaratkan oleh pemberi pinjaman, kalau ada apa-apa kamu harus ganti ya, berarti rusak kita ganti. Sedangkan jika pemberi pinjaman, orang yang meminjamkan tidak mensyaratkannya, kemudian barang pinjaman itu rusak, tapi bukan karena kecerobohan peminjam dan tidak disengaja, maka peminjam tidak diwajibkan menggantinya, tetapi dianjurkan untuk mengganti, tidak wajib lagi. Berdasarkan sabda Nabi SAW yang ditujukan kepada salah seorang istri beliau yang telah memecahkan bejana, ta'amun bi ta'amin wa aniyatun bi aniyah. Makanan harus diganti dengan makanan dan wadah harus diganti dengan wadah. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 1359, Imam Bukhari meriwayatkan di nomor 2481. Ini waktu Ummu Salamah mengirimkan makanan kepada Aisyah, Aisyah marah, cemburu, dipukul, pecah piringnya. Maka Nabi SAW menghukum Aisyah, piring dengan piring, kau pecahin, ganti dengan piring lagi, diganti. Makanannya karena berserakan, maka makanannya disuruh pungut. Lalu Nabi SAW suruh pembantunya Ummu Salamah untuk memakannya, untuk mengambilnya gitu kan. Tapi piring diganti dengan piring, contohnya. Di sini juga sama, makanan diganti dengan makanan. Kita kalau orang order makanan dari kita, kemudian datang bukan seperti yang diorder, kita wajib ganti. Nggak boleh. Makanya teman-teman yang punya restoran, jangan pasang foto beda dengan aslinya. Kita kadang-kadang lihat fotonya, foto beli kecil. Fotonya besar. Ini kenapa? Oh itu kan foto Pak. Habis. Siapa suruh pasang besar-besar? Maksudnya foto besar ini betul-betul seakan-akan itu sangat besar. Orang tangkapnya begitu. Bukan diperbesar untuk orang faham, enggak. Tapi memang dibuat itu kesannya memang besar gitu ya. Tapi ternyata isinya sangat kecil. Makanya tidak boleh sama sekali ada penipuan seperti ini. Jika barang pinjaman tersebut mengalami kerusakan karena kecerobohan peminjam atau karena disengaja, maka peminjam wajib menggantinya dengan barang yang sama atau dengan uang seharga barang pinjaman. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Alal yadi ma akhadat hatta tuaddiyahu." Tangan berkewajiban atas apa yang telah diambilnya hingga dia menunaikannya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3561, Tirmidzi 1266 dan Hakim jilid 2 halaman 55. Yang ketiga, peminjam harus menanggung biaya transportasi barang yang dipinjam pada saat mengembalikannya kepada pemiliknya. Jika pengangkutan barang itu memerlukan biaya, berdasarkan sabda Nabi SAW, tangan berkewajiban atas apa yang telah diambilnya hingga dia menunaikannya. Artinya tangan wajib orang yang menerima mengembalikan utuh, tangannya bertanggung jawab untuk itu. Maka di sini kita harus mengembalikan. Tidak boleh kita bilang, saya sudah selesai pakai mobilmu nih, ambil aja. Kita kembalikan. Kita yang pinjam, ya. Yang keempat, peminjam tidak boleh menyewakan barang yang dipinjamkan, sedangkan meminjamkannya lagi kepada orang lain, maka tidak menjadi masalah jika pemiliknya mengizinkannya. Ya. Jadi menyewakan tidak boleh. Kalau kita pinjam barang, namanya pinjam, nggak boleh disewakan, nggak boleh diambil manfaatnya. Sementara kalau dia pinjamkan lagi juga jasa dengan jasa nggak ada masalah, tanpa mengambil pungutan biaya. Yang kelima, jika seseorang meminjamkan tembok untuk mendirikan sebatang kayu, misalnya, maka dia tidak boleh meminta pengembalian kecuali jika tembok tersebut roboh.
Begitu juga dengan orang yang meminjamkan sawah untuk ditanami, maka dia tidak boleh meminta pengembalian sawahnya kecuali tanaman yang ditanam di atasnya dipanen terlebih dahulu. Karena meminta pengembalian tembok atau sawah dalam kasus tersebut di atas dapat menimbulkan mudarat, sedangkan menimbulkan mudarat bagi seorang muslim hukumnya haram. Jadi kalau orang biasanya kalau mau tanam pohon, pohonnya masih lembut, ditaruh kayu-kayu sebelahnya, ya enggak? Kayak rotan. Benar enggak ini? Hah? Senyap betul. Pakai bambu. Iya. Pakai bambu. Ini mengkhayal atau khusyuk ini? Jadi biasanya ini contoh oleh beliau dikasih kalau ada orang mau tanam pohon, terus biasanya ditaruh pagar lah istilahnya supaya dia nggak goyang. Ya, itu kan biasanya ada juga orang yang pinjam, atau lebih jauh lagi orang mau memasang sebuah apalah pondasi atau apa, terus dia butuh banyak yang bisa menopang itu, lalu dia pinjam misalnya sama orang lain, atau dia meminjam sawah, lalu sawah itu memang dasarnya dia lagi tanamin ya padi gitu ya. Maka di sini dengan izin tentunya saya mau tanam padi nih. Kalau kita sudah izinkan pemilik tanah, maka tidak boleh kita ambil sebelum selesai. Nggak boleh bilang ya pohonmu itu mau rubuh enggak, pokoknya bambunya saya ambil misalnya. Atau sawah ini saya nggak mau tahu, sekarang harus dikosongkan. Loh, kita sudah sepakat dipinjamkan setahun, ya sudah setahun, nggak boleh kita ambil. Karena mudarat buat dia. Otomatis kalau dicabut itu panen atau dicabut sebelum waktu panennya, maka akan rusak. Dia akan rugi gitu. Ya sekalian cari pahala gitu ya. Yang keenam, barang siapa meminjamkan suatu barang hingga batas waktu tertentu, maka dianjurkan baginya untuk tidak meminta pengembaliannya kecuali setelah habis masa peminjamannya. Ini mirip dengan poin kelima tadi ya. Kalau kita niat pinjamkan orang setahun, ya setahun. Ya. Kemarin ada seorang jemaah bilang sama saya, Ustaz ada rumah saya nih, dimanfaatkan aja. Saya bilang baik, kalau mau ada kegiatan yayasan kita, nanti bisa jadi meletakkan barang-barang yayasan dan kegiatan-kegiatan yang lain. Oh ini apa-apa Ustaz setahun, ya, kita akadnya dipinjamkan setahun, kita manfaatin buat itu. Gitu kan. Nah ini dalam setahun kita sudah sepakat setahun, tidak boleh diambil sebelum setahun, walaupun ada yang mau datang kontrak, sudah ada akadnya begitu. Kalau sudah setahun ya sudah selesai. Bahkan kita sendiri bisa mengganti akad ya pinjam meminjam ini dengan sewa menyewa. Misalnya orangnya sudah tidak mau lagi, tapi kita masih butuh tempat itu, lalu kita akadnya sewa menyewa, itu nggak ada masalah. Contoh perjanjian, surat perjanjian ari atau pinjam meminjam, Fulan A telah meminjamkan kepada Fulan B, di mana Fulan B diperbolehkan memanfaatkan barang pinjamannya, yaitu berupa sebuah rumah dengan ketentuan bahwa Fulan B diperbolehkan menempatinya hingga batas waktu tertentu dan sebagai sesuatu pinjaman yang sesungguhnya. Pinjaman wajib peminjam wajib menggantinya jika rumah itu mengalami kerusakan dan harus mengembalikannya setelah habis masa peminjamannya. Kemudian Fulan A menyerahkan rumah itu kepada Fulan B dan Fulan B menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga rumah tersebut kini berada dalam pemanfaatannya. Masing-masing dari kedua belah pihak menerima kesepakatan di atas sesuai dengan ketentuan syariat. Surat perjanjian pinjam-meminjam tersebut dibuat dan disepakati pada tanggal sekian, tanggalnya disebutkan dengan jelas. Nah, jadi kita sudah bahas masalah wadi'ah, titip menitip ya. Kemudian kita juga sudah bahas ariyah atau pinjam meminjam ya. Yang sebelumnya tadi sudah kita reviewkan di yang pertama tadi adalah masalah qard ya, atau pinjam hutang atau hutang ya. Sekarang kita masuk ke materi keempat, masih banyak waktu Masya Allah. Atau kita lihat dari keadaannya, kalau memang masih ada waktu kita akan bahas sampai ke yang kelima. Tapi yang keempat ini masalah penting teman-teman, hukum ghasb. Ghasb itu mengambil harta orang lain tanpa hak. Mengambil harta orang lain tanpa hak, ini hukumnya haram dalam Islam, walaupun kecil. Ya, kata Nabi SAW, siapapun yang mengambil yang bukan haknya maka dia akan disiksa di dalam api neraka. Ya.
Atau dalam hadis lain kata Nabi, atau dalam hadisnya begini, kata Nabi SAW, siapa yang mengambil harta rampasan perang sebelum pembagian maka akan jadi api neraka bagi dia. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, walaupun cuma tali sendal, kata Nabi SAW, walaupun hanya secuil pohon, batang pohon ranting kecil dicuil sedikit, itu aja tetap akan menjadi api neraka bagi dia. Jadi nggak boleh ambil yang bukan hak kita. Teman-teman harus mulia, bekerja. Lebih baik kita bekerja, ambil hasil dari kerja kita, jangan ngerengek sama orang. Bahkan apalagi mengambil ya, qasb ini mengambil dengan cara paksa. Ya, minta aja nggak boleh. Kalau kita memang darurat baru bisa, kalau enggak nggak boleh. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang membuka pintu afaf. Afaf itu kemuliaan. Kalau dia mau, dia balas dengan jasa. Dia beli misalnya. Ya. Kecuali Allah bukakan baginya pintu kekayaan, dan tidak ada orang yang membuka pintu miskin, pintu mengemis, kasih saya, beri saya, gitu. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Orang muslim mulia. Bahkan Nabi SAW mengatakan tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima, gitu kan? Kita boleh terima hadiah, kita boleh juga meminta kalau darurat. Kata Nabi SAW, meminta-minta tidak boleh kecuali di beberapa keadaan, diantaranya kalau dia sudah harus biayai memberikan makan istri anaknya, nggak ada lagi, harus dia minta. Maka pada saat itu boleh dia minta hanya sebatas sampai dia punya kemampuan, selebihnya nggak boleh. Kapan dia buka, terbuka pintu kemiskinan. Itu ancaman. Apalagi kalau ghasb, sengaja mengambil yang bukan haknya. Ini apa teman-teman? Orang yang suka mencuri ini untuk apa? Apa yang mau dicuri? Kebutuhan antum satu piring nasi sudah kenyang, cukup dari pagi sampai malam, satu hari. Minum satu gelas air cukup. Haus ya, tapi masih cukup. Sehari itu saja, itu kebutuhan kita. Kata Nabi SAW, hai anak Adam, carilah makanan dan minuman yang cukup membuat tulang belakangmu berdiri. Artinya cari yang halal, nggak boleh kejar yang macam-macam, tapi setelahnya haram. Makin banyak kita tumpukin harta, maka makin besar tanggung jawabnya hari kiamat. Gak ada keperluan. Teman-teman butuh baju berapa lembar? 2 lembar, 3 lembar udah kepanasan gitu. Paling baju kaos sama kemeja satu. Kalau musim dingin, itu pun mungkin kalau orang tinggal di tempat dingin di Indonesia, hujan pun paling jas hujan ya. Orang tidak pakai jaket tebal segala macam. Celana juga kita pakai paling satu, celana dalam satu, celana kain. Orang pakai berlapis-lapis panas. Itu kebutuhan kita. Ngapain curi ini? Untuk beli baju apa? Berapa banyak untuk mau beli baju? Gitu. Dari uang haram, ini nggak boleh semua. Sepatu untuk pakai, satu kaki kanan, satu kiri. Pakai 2 lapis diketahui orang. Untuk apa mencuri? Tidur cukup 1 kali 2 meter. Itu liang lahat ukuran kita tuh. Ya nggak boleh lebih. Nggak usah curi. Nggak ada gunanya. Beliau menjelaskan di poin hanya pengertian ghasb. Ghasb adalah menggunakan harta seseorang secara paksa dengan tanpa hak. Misal si fulan A menggunakan rumah fulan B lalu menempatinya, dan fulan A menggunakan mobil fulan B lalu memakainya. Hukum ghasb sendiri adalah haram. Di poin B-nya hukum ghasb. Ghasb adalah haram berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan jangan pernah kalian memakan harta sebagian, ya, janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan cara yang batil. Artinya bukan dari hasil keridhaan, bukan dari hasil transaksi jual beli, memang secara paksa. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari nomor 1731, ala inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram. Sesungguhnya ketahuilah darah kalian, harta kalian diharamkan atas kalian. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1731. Maksudnya adalah nggak boleh kita tumpahin darah seorang muslim, nggak boleh kita ambil hartanya, nggak boleh buat proposal palsu. Ini proyek menguntungkan, gini dusta, padahal sebenarnya tidak. Ini pasti kesengsaraan, susah hidupnya. Subhanallah, saya tahu ada satu kasus. Orang ini pernah datang kepada kami, ngajak satu proyek, ini begini, begitu, dan segala macam. Mau buka usaha. Benar gak ini akhi? Benar. Pasti begini, anak sudah pengalaman 20 tahun, segala macam. Subhanallah, bohong. Ketahuan setelah itu bohongnya,
Ternyata dia tidak bisa kerjakan itu dan tidak ada hasil sama sekali, juga tidak ada berita. Teleponnya di telepon tidak angkat segala macam. Subhanallah, orang ini berapa tahun kemudian mungkin dia hubungi saya. Kalau dia bilang dia minta maaf dengan kejadian tersebut dan ternyata efeknya semua usahanya bangkrut, cerai sama istrinya, itu anaknya sakit, banyak sekali cobaannya. Itu efek daripada haram. Sebenarnya dari sisi lain orang yang dizalimi Allah bukakan rezekinya. Ini untuk apa kita makan yang haram di sini? Allah larang. Sama juga dengan ada hadis lain yang mengatakan di sini kan disebutkan darah dan harta. Ya, juga disebutkan dalam riwayat lain nama baik, ya, kehormatan seperti ghibah, fitnah itu semua nggak boleh, hukumnya haram. Rasulullah SAW bersabda, "Man iqtata'a minal ardi shibran dhulman tuwikahu yawmal qiyamati min sab'i aradin." Barang siapa yang mengambil tanah sejengkal saja dengan zalim, niscaya akan dipikulkan kepadanya oleh Allah 7 lapis bumi pada hari kiamat. Sebenarnya maknanya adalah dia akan ditanamkan ke dalam bumi sejauh 7 lapis itu. Ya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Muslim nomor 1610. Ini biasanya orang kalau jual-jual kafling masih belum ada tandanya, baru patokan, tidak ada tetangganya, pindahin, besarin tanah dia, curi 1 meter. Untuk apa? Untuk apa antum 1 meter 2 meter nyuri? Tidak ada gunanya. Anggap juga antum curi tanah besar, ahli waris antum ambil semua hartanya. Mau diapakan tanah itu? Mau guling-guling di situ? Dijual Ustaz miliaran, baik. Mau diapakan uang miliaran? Uang haram gak ada berkahnya. Kalau uang haram cirinya teman-teman, kata ulama begitu dipakai habis. Kalau uang halal, walaupun sedikit, gak habis-habis. Beli ini, beli itu, beli ini, masih ada berkah. Allah SWT berikan berkah. Banyak orang teman-teman kami tahu kerjanya luar biasa, penghasilannya ratusan juta. Tapi subhanallah haram. Penyakit, sedikit-sedikit masuk rumah sakit. Sedikit-sedikit begini, sedikit-sedikit begitu, masalah. Ya. Nah, ini jadi susah. Ada orang subhanallah gajinya cuma 2 juta, 1,5 juta kerja gitu kan. Ikhlas dia tinggal, istrinya, anaknya 2, mertuanya numpang, cukup semua. Keberkahan. Juga sabda Nabi SAW, "La yahillu malu mri'in muslimin illa an tibi nafsih." Harta seorang muslim tidak akan pernah dihalalkan kecuali atas kerelaan hatinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Darul-Qutni, di jilid 3 halaman 26. Hadis ini juga diperkuat dengan riwayat lain Ibnu Hibban jilid 13 halaman 316 yang berbunyi, "La yahillu limri'in an ya'khudha 'asa akhihi bighairi tibi nafsihi min." Tidak halal bagi seseorang mengambil tongkat saudaranya tanpa kerelaan hatinya terhadapnya atau terhadap benda tersebut. Jadi kita kalau mau sesuatu dari orang, kerja, tawarkan, beli, ya, itu cukup. Jangan sampai kita mengambil secara paksa atau menggunakan tanpa izin dia. Ini juga sama teman-teman kalau bertamu ya di rumah orang, kita punya adab tata krama teman-teman. Nabi SAW kalau bertamu di rumah orang, itu beliau melarang, beliau sendiri tidak lakukan dan beliau juga melarang para sahabat, beliau melakukan dan beliau juga menyuruh sahabat melakukannya. Tidak boleh berdiri pas depan pintu. Sebelah kanannya pintu, sunnahnya begitu. Pintu 2 lembar, kita berdiri di pintu yang tidak terbuka. Ketuk, nanti kalau dia buka, nanti dia keluar baru ketemu kita. Kita nggak boleh langsung depan situ. Khawatirnya kalau terbuka ada aib saudara kita di dalam, nggak boleh. Kalau pemilik rumah bilang silahkan masuk, kalimatnya apa? Masuk, berarti masuk saja, bukan duduk, bukan segala macam. Ya. Antum baru dipersilakan masuk, masukkan kaki di pintu. Kalau dia bilang silahkan duduk, tanya duduk di mana. Jangan langsung main duduk, mungkin kursi yang duduk itu sofa tempatnya dia, tuan rumahnya. Saya kalau bertamu sama orang begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 kali, kalau 3 kali nggak jawab saya pulang. Tapi kalau begitu adabnya, Nabi SAW suruh ketuklah rumah kalian, minta izin 3 kali. Kalau tidak dibukakan maka pulanglah, karena sungguhnya mungkin saudaranya ada hajat atau lagi tidak mau ditemui. Tapi kalau sudah masuk, silakan masuk Ustaz. Saya masuk depan pintu. Kok Ustaz gak duduk? Saya kan baru dipersilahkan masuk, belum duduk. Duduk di mana? Silakan duduk Ustaz. Baik, yang mana kursinya saya duduk? Oh di sini. Baiklah, saya duduk di situ.
Itu pun kalau duduk teman-teman tunggu, jangan seperti orang rakus. Banyak kue, toples, buka semua. Oh ini saya suka keju nih, oh ini nastar ini, makan semua. Kalau dipersilahkan, kalau dia bicara terus tuan rumah tidak buka, tidak usah minta. Tamu harus punya adab dan tata krama. Itu bertamu. Apalagi ini ghasb, mengambil harta orang secara paksa, nggak boleh. Siapa tahu memang dia tidak mau kita duduk di situ, dia tidak mau kita bertamu, mungkin dia tidak mau kita makan kue itu. Allahu a'lam. Kita nggak tahu sama sekali. Baik, poin C-nya, beberapa ketentuan hukum berhubungan dengan masalah ghasb atau pengambilan hak orang lain ini. Yang pertama, pelaku ghasb atas hak Allah wajib diberikan hukuman dengan memenjarakannya atau dipukul sebagai pelajaran baginya dan bagi orang-orang yang sepertinya. Kalau kepergok dia mengambil secara paksa, dihukum. Kalau peraturan sekarang boleh penjara, kata sebagian ulama, hukumnya kalau dalam syariat dicambuk. Minimal cambuk 40 derah, cambukan bagi orang pendusta dan pemabuk, mirip dengan itu. Sampai 80 derah, antara 40 sampai 80. Yang kedua, pelaku ghasb wajib mengembalikan barang yang dighasbnya kepada pemiliknya. Dia pernah ambil secara paksa, dia harus kembalikan, apapun itu. Jika barang yang dighasbnya mengalami kerusakan, maka ia wajib menggantinya dengan barang yang sama. Jika barang tersebut terdapat di pasaran atau diganti dengan uang seharga barang yang seharga barang tersebut kalau tidak ada barangnya di pasaran. Yang ketiga, barang siapa yang melakukan ghasb atau pengambilan secara paksa suatu barang, kemudian dia membuatnya cacat, maka dia wajib menemui pemiliknya untuk menggantinya dan mengambil barang yang telah dighasbnya yang cacat tadi. Jika dia tidak dapat melakukannya, maka ia wajib mengembalikannya beserta uang pengganti cacatnya. Yang keempat, hasil dari barang ghasb harus dikembalikan oleh pelakunya secara utuh berikut yang dihasilkannya kepada pemiliknya. Misalnya hasil hewan atau hasil tanaman atau dan pepohonan, hasil penyewaan hewan atau hasil penyewaan mobil dan lain-lain. Jadi kalau ada orang ambil secara paksa mobil orang lain, kemudian dia sewakan, tetap wajib dia kembalikan secara syar'i mobil itu dan keuntungannya. Tidak ada hak dia di situ, karena itu bukan mobil dia. Dia ambil tanah secara paksa, ada pohon duriannya, ada pohon mangganya, dia kembalikan semua dengan pohon-pohonnya, dengan buah-buahnya. Kalau pernah buahnya ada yang dipetik sama dia satu pun harus dikembalikan. Tidak bisa diambil. Bayar nilainya berapa? Berapa mangga itu? 10.000, bayar 10.000 rupiah. Kalau dia mau selamat hisab hari kiamat begitu. Kalaupun dia orang fasik, tetap hakim tekankan itu. Kau pernah ambil tanahnya secara paksa, ada pohonnya di situ, pohon pisang, pernah kau ambil nggak? Pernah saya makan, ganti, suruh ganti secara paksa, nggak boleh nggak? Ini ghasb, pengambilan secara paksa harus diganti. Ya, makanya teman-teman jangan sembarangan makan yang bukan punya kita, sudah saya bilang tadi. Saya pernah ceritakan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah 3 bulan kerja di kebun kurma orang, nggak pernah makan satu butir pun kurma itu. Nggak pernah sama sekali. Karena luar biasa, dia bilang karena Anda belum pernah perintahkan saya untuk memakannya. Banyak orang kerja di rumah makan, kerja di tempat jual ini, dia sudah kenyang duluan sebelum dagang. Ini nggak boleh. Yang kelima, jika barang yang diambil itu berupa sebidang tanah, kemudian pelakunya itu membangun sebuah rumah di atasnya yang diambil secara paksa tanah, lalu dia sengaja bangun bangunan di atasnya atau menanam tanaman di atasnya, maka rumah tersebut harus dirobohkan dan tanaman tersebut harus dicabut, lalu tanah tersebut harus dibereskan atau diperbaiki karena kerusakan yang ditimbulkan akibat pembangunan rumah ataupun penanaman tanam di atasnya. Atau rumah itu tidak perlu dirobohkan dan tanaman itu tidak perlu dicabut, lalu sebagai gantinya perampas dibolehkan meminta uang sebagai ganti rugi seharga rumah tersebut atau tanaman tersebut kepada pemilik tanah. Tapi ini pun dengan syarat, ya, itu pun dengan syarat pemilik tanah menyetujuinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, laisa li irqi zalimin haq. Tidak ada hak atas pemilik tanah ilegal atau bangunan yang ada di tanah milik orang lain tanpa seizinnya. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 3073, Daruqutni jilid 3 halaman 35 dan At-Tirmidzi nomor 1378.
Jadi ini sudah jelas yang poin ini teman-teman sekalian. Jadi kalau seandainya ada seseorang mengambil tanah kosong, lalu dia bangun rumah di situ, rumah mewah kah, gudang kah, segala macam, lalu kemudian terbukti dia ghasb, mengambil secara paksa. Nah, kalau orang ini bisa ambil, miliknya bisa ambil, bagus. Kalau enggak melalui hakim, hakim wajib mengambil secara paksa. Kalau sudah ada bukti-buktinya, dan dia wajib merobohkan rumah itu. Siapa suruh tadi tanah kosong, gitu kan? Ada keadaan tidak wajib robohkan itu ya, kalau pemilik tanah mengatakan baiklah, gitu kan? Tidak ada masalah, ada bangunan, tetapi tetap ada transaksi nilai rumah. Gak boleh juga misalnya kita pemilik tanah, oh ini kan dia dulu ambil secara paksa, siapa suruh dia bangun building. Ya udah enggak, buildingnya ada nilainya. Kita harus adil di semua posisi. Dia dosa karena dulu mengambil tanah secara paksa, kita dosa kalau kita ambil bangunan dia. Jadi nggak boleh sama sekali. Ya. Pohon-pohon yang ditanam sama dia sudah tanamin pohon pisang, pohon mangga, segala macam. Kita beli nilai berapa? Ya. Dibeli. Kalau enggak ya suruh dia cabut, pindahin. Tapi kalaupun dia cabut atau dia runtuhkan bangunan tersebut, dia harus menghilangkan bekas-bekasnya juga di tanah. Jadi nggak boleh sama sekali ada. Yang keenam, jika pelaku ghasb menjual barang yang dighasbnya, yang dicurinya atau diambil secara paksa, dan ia mendapat keuntungan dari hasil penjualannya, maka ia wajib mengembalikan barang ghasb berikut keuntungannya kepada pemiliknya. Tidak boleh diambil. Yang ketujuh, jika terjadi perselisihan antara ghasb dan pemilik suatu barang yang dighasb mengenai nilai atau sifat barang yang dighasb, maka pendapat yang harus diterima ialah pendapat pelaku ghasb dengan menyuruhnya supaya bersumpah jika pemilik barang tidak memiliki bukti yang menunjukkan kebenaran pendapatnya. Si A mengambil secara paksa tanahnya si B misalnya. Maka pada saat berselisih tentang ukuran misalnya, ukuran tanahnya tadinya 1000 meter, sekarang tinggal 900 meter, 100 meternya tidak ada. Siapa yang diambil pendapatnya di sini? Yang diambil pendapatnya pemilik ghasb yang mengambil ghasb, yang sengaja mengambil secara paksa. Tapi dengan syarat dia harus sumpah. Demi Allah memang saya ambil waktu itu 900 meter. Bukan 100, bukan 1000 misalnya. Tapi dia dosa di sini kalau dia bohong ya. Kecuali pemilik tanah bisa memiliki bukti. Enggak, ini suratnya 1000 meter kok. Sampai sini batas tanahnya. Tanya tetangga ternyata betul dan seterusnya. Yang kedelapan, barang siapa yang merusak harta orang lain tanpa seizin pemiliknya, seperti merobeknya atau membuka pintu kandang binatang yang terkunci yang menyebabkan binatang yang ada di dalamnya kabur, atau membuka pintu sangkar burung yang menyebabkan burung yang ada di dalamnya lepas, atau membuka salah satu tempat penyimpanan barang titipan, atau membuka tali pengikat binatang yang menyebabkan binatang tersebut kabur tanpa seizin pemiliknya, maka ia wajib menggantinya. Maksud dalamnya ini coret-coret tembok orang. Ini nggak boleh. Nggak ada urusannya ini. Tulis-tulis macam-macam. Orang baru chat, dicat lagi, dibuat lagi macam-macam sama mereka. Dianggap itu seni. Seni dari mana? Ya. Ini nggak boleh, wajib. Dia harus dihukum dan dia harus kembalikan. Yang kesembilan, jika seekor anjing penjaga rumah tidak diikat karena kecerobohan pemiliknya, kemudian anjing tersebut menggigit orang lain, maka pemiliknya wajib memberikan ganti rugi. Ya. Ini sudah jelas. Yang ke-10, jika hewan ternak, tentunya anjing nggak boleh dipelihara ya. Tapi kita bicara secara umum. Kalau pun ada orang pelihara, baik muslim ataupun kafir, lalu menggigit orang yang lewat, wajib dia ganti rugi. Ya, bawa ke rumah sakit, obatin orang segala macam. Yang ke-10, jika hewan ternak dilepas pada malam hari, kemudian ia merusak tanaman milik orang. Jika hewan ternak dilepas pada malam hari, kemudian ia merusak tanaman milik orang lain, maka pemiliknya wajib memberikan ganti rugi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Inna ala ahli al-amwali khifdhaha bin nahar, wa ma afsadat bil laili fahuwa madmunun alaihim. Para pemilik harta wajib menjaga hartanya pada siang hari, dan hewan yang merusak pada malam hari menjadi tanggungan mereka atau para pemilik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 3569, Ahmad nomor 23579. Ini sudah jelas kalau hewan kita lepas merusak tanaman orang, kita wajib ganti. Gitu. Yang ke-11,
Jika seekor hewan yang tanpa pengendara atau tanpa penuntun merusak suatu barang dengan kakinya, maka tidak diwajibkan bagi pemiliknya menggantinya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-ajma'u jubar. Hewan itu tidak harus mengganti apa yang dirusaknya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1499. Tapi di sini tentu yang dimaksud adalah kalau kita melepaskan kuda atau unta atau kambing tanpa ada tali kekangan, kemudian dia datang dan menginjak-injak barangnya orang, tanaman segala macam, bukan kita sengaja, maka itu tidak ada kewajiban menggantinya. Begitu juga jika hewan itu dinaiki lalu merusak suatu barang dengan kakinya, maka tidak diwajibkan bagi pemiliknya memberikan ganti rugi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, rijlul ajma'i jubar. Amma ma tutlifuhu bifamiha au biyadaiha famadmunun idha kana markubah. Kaki hewan itu tidak wajib mengganti apa yang dirusaknya. Sedangkan tanaman yang dirusak dengan mulutnya atau kaki depannya, maka pemiliknya wajib menggantinya jika dikendarai. Hadis ini riwayat Abu Daud di nomor hadis ini disebutkan oleh Abu Daud tapi tidak disebutkan nomor urutannya di sini ya. Baik, yang dimaksud dengan poin terakhir, poin 11 adalah andai saja tunggangan itu mundur, hewan itu mundur, ataupun dia lagi jalan dan tidak ada tali kekangan lalu dia menginjak sesuatu, maka tidak ada kewajiban mengganti. Tapi kalau ditunggangi sampai dia merusak, maka ada kewajiban untuk mengganti. Allahu a'lam. Baik, begitu saja. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.